Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Bagi keluarga Nalan, rasa jijik Xiaoyan terhadapnya bisa dikatakan nomor 2 setelah klan Jiwa dan Sekte Yunlan, dan rasa jijik ini bukan hanya karena Nalan Yanran, tapi juga karena Nalan Yanran. Sebagian besar karena lelaki tua Nalan Jie ini. Di jalan reinkarnasi, dia juga mengeluarkan racun dari tubuh Nalan Jie sebagai burung hantu batu. Setelah racun itu dikeluarkan, lelaki tua itu bersumpah kepadanya bahwa dia pasti akan membalasnya jika dia memiliki kesempatan di masa depan, tetapi nanti, ketika dia berada di Sekte Yunlan, ketika Yun Leng dan yang lainnya mengepungnya, dia tidak melakukan tindakan apapun. Bahkan di jalan reinkarnasi, dia masih memiliki banyak keluhan terhadap lelaki tua Nalan Jie, apalagi dia sekarang. Oleh karena itu, Xiaoyan telah mendaftarkan Nalan Jie sebagai salah satu target balas dendamnya sebelum dia bergegas ke ibu kota kekaisaran. Pasti sangat menyenangkan melihat lelaki tua ini menghancurkan semua kerja kerasnya. Kali ini, Xiaoyan masih memiliki pengalaman mengeluarkan racun dari Nalan Jie. Namun, saat mengeluarkan racun dari tubuhnya, Xiaoyan juga menyuntikkan neurotoksin yang terkandung dalam Netherworld Poison Fire ke dalam tubuhnya, dan dengan mengaktifkannya racun tadi, adegan membunuh kerabat karena kebenaran terjadi. Di bawah pengaruh racun saraf, gambaran yang dilihat Nalan Jie benar-benar berbeda dari yang lain. Di mata Nalan Jie, orang-orang di depannya adalah Algojo yang siap menggunakan pisau daging keluarganya, semakin banyak anggota keluarga yang bisa diselamatkan, namun kenyataannya justru sebaliknya. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan pada kakekku? Nalan Yanran melihat pemandangan itu dan ingin menghentikannya, tapi dia hanyalah seorang wanita tua sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan selain menyaksikan kakeknya membantai keluarganya dengan tangannya sendiri. Saya tidak melakukan apapun, dan saya tidak tertarik melakukan apapun padanya, tetapi dari kelihatannya, Tuan Nalan mungkin mengetahui hal buruk apa yang dilakukan keluarga Nalan Anda. Untuk mencegah keluarga Nalan dipermalukan, dia berusaha keras untuk membunuh kerabatnya. Oke, Xiaoyan melihat penampilan Nalan Yanran dan merasa sangat bahagia. Saat dia mengagumi pemandangan yang bisa dikatakan sebagai pembantaian sepihak, dia dengan paksa menahan Nalan Yanran di tempatnya, membuatnya menatap pemandangan di depannya sekarang berharap dia bisa mati ketika kakeknya jatuh, tapi Xiaoyan tidak akan membiarkannya pergi sesuai keinginannya. Bagaimanapun, dia adalah protagonis paling penting dalam drama hari ini, dan Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkannya mati begitu cepat. Setelah beberapa saat, semua orang di keluarga Nalan dibunuh oleh Nalan Jie. Di alun-alun besar, banyak mayat bertumpuk di depan Nalan Jie sampai kematian mereka mengapa tuan keluarga tua tiba-tiba bangkit dan membunuh mereka semua. Keluarga Nalan, yang dulunya terkenal di Kekaisaran Jiama, berubah menjadi hanya satu lelaki tua dan satu pemuda hanya dalam beberapa menit. Situasi tragis ini membuat para penonton di sekitar mereka memiliki perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Xiaoyan membuat mereka diam-diam bertekad untuk tidak menyinggung perasaan anak ini apapun yang terjadi, jika tidak, bahkan kematian pun akan melegakan. Orang ini hanyalah iblis di bumi. Jia Xingtian bergumam dalam hatinya, ketika Xiaoyan berbicara dengan mereka seperti Yan Xiao sebelumnya, mereka mengira lelaki kecil ini memiliki hati yang baik dan merupakan pilar bakat. Kalau dipikir-pikir sekarang, semua yang ada pada saat itu mungkin hanyalah penyamaran Xiaoyan. Jika target serangannya bukan jika keluarga Lan dulunya adalah Kekaisaran Jiama, saya khawatir keluarga kerajaan Jiama akan mengalami nasib yang sama seperti sekarang. Hai Bodong di samping merasa sedikit terkejut. Ketika dia berada di wilayah sudut hitam, banyak orang telah menyinggung Xiaoyan, jadi dia sudah lama mengetahui karakter asli Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan juga sangat kejam terhadap orang-orang itu, tapi itu hanya sebatas penggeledahan rumah dan pemusnahan keluarga, menggali kuburan dan mencambuk mayat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini di keluarga Nalan. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan orang-orang dari keluarga Nalan ini hingga membuat pembunuh ini mengingat mereka. Sungguh menyedihkan. Setelah Nalan Jie membunuh anggota terakhir keluarga Nalan, Xiaoyan dia juga menjentikkan jarinya lagi, untuk menghilangkan racun saraf di tubuhnya, dan Nalan Jie terbangun. Ketika dia menemukan situasi tragis di depannya, dia membeku di tempat, seolah dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Sebagai orang yang rela membantu orang lain dan menghormati orang tua serta mencintai yang muda,
Xiao Yan tentu saja mengingat kembali semua yang baru saja dilakukan Nalan Jie dalam pikirannya. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit Alzheimer Nalan Jie, tetapi juga menyampaikan keputusasaan dan kemarahan orang-orang itu sebelum kematian mereka di hati Nalan Jie. Setelah mempelajari semuanya, Nalan Jie berdiri di sana dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tidak tahan dengan pukulan besar itu. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menoleh dan melihatnya dengan mata merah, yang sedang menonton pertunjukan di samping, menunjuk ke arah Xiao Yan dengan jari gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, beberapa suap darah lagi muncrat. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, tidak perlu mengatakannya. Yang paling aku suka adalah membantu orang lain. Xiao Yan tersenyum sangat ramah dan berkata, karena itu, aku mengagumi tindakan benar Tuan Nalan dalam membunuh kerabatnya, tapi saya juga harus memberi penghormatan kepadanya. Demi generasi masa depan keluarga Nalan, mari kita lihat. Meskipun Pak Nalan sudah tua, dia masih sangat kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Nalan Jie sangat marah hingga berdarah karena dia mengetahui bahwa Xiao Yan benar-benar mengincar Nalan Yanran dalam hidup di dunia. Jika Xiao Yan melihatnya lagi, jika kamu melakukan sesuatu di bawah kendalimu, kamu akan diejek. Di bawah api hebat yang menyerang jantungnya, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi, karena tubuhnya yang terkorosi oleh api beracun dari dunia bawah sudah rapuh. Di bawah ejekan berulang-ulang Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi, dan bersandar dengan berat. Dia jatuh ke tanah, tidak bernapas sama sekali. Melihat penampilan itu, dia benar-benar marah sampai mati oleh beberapa kata Xiao Yan. Namun, baginya, mati dalam situasi ini mungkin masih melegakan. Kakek, Nalan Yanran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mati, daya tahannya sangat buruk. Melihat Nalan Jie yang telah benar-benar kehilangan nyawanya, Xiao Yan tampak polos. Hati nurani langit dan bumi, apa yang baru saja dia katakan hanyalah pembicaraan, dan dia tidak punya ide untuk dipraktikkan. Saya tidak menyangka bahwa ketahanan mental lelaki tua itu begitu buruk sehingga dia dibunuh olehnya hanya dalam beberapa kata. Dia langsung menyela apa yang dia katakan nanti. Mengenai penempatannya, Anda harus tahu bahwa dia awalnya berencana membiarkan Nalan Yanran membunuh kerabatnya dengan cara yang benar. Kalau begitu, kita hanya bisa memulai permainan berikutnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menoleh dan melihat ke arah Yun Yun dan yang lainnya. Apakah kamu siap untuk kata-kata terakhirmu? Yun Yun. Melihat Xiao Yan menoleh, pejabat senior sekte Yunlan di platform tinggi juga tampak ngeri. Mereka telah menyaksikan akhir dari keluarga Nalan dengan mata kepala sendiri, dan semua yang dilakukan Xiao Yan jelas untuk membalas dendam terhadap Nalan Yanran, dan sekte Yunlan mereka juga terkait dengan Nalan Yanran, jadi akan sangat tragis jika mereka juga menjadi sasarannya untuk membalas dendam. Faktanya, menurut perilaku asli sekte Yunlan, jika Xiao Yan berani menyerang keluarga Nalan, mereka harus berada di garis depan yang sama dengan keluarga Nalan. Namun, metode menakutkan Xiao Yan sebelumnya mengejutkan semua orang yang hadir. Yun Yun ingin menghentikannya, tapi dia ditahan secara paksa oleh Xiao Yan sejak awal, dan baru sekarang dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Saat dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, Yun Yun segera melihat ke arah Nalan Yanran. Setelah menyaksikan tragedi di dunia, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan jejak rasa bersalah terhadap Xiao Yan telah benar-benar hilang itu. Dia berteriak dan bertanya, Xiao Yan. Bahkan jika Yanran melakukan kesalahan, dia sudah membayar harganya. Mengapa kamu begitu kejam? Kamu tidak hanya ingin menghancurkan penampilannya, tetapi kamu juga harus menyita keluarganya dan musnahkan klannya. Setelah mendengar kata-kata Yun Yun, sisa dari sekte Yunlan manajemen puncak dan murid-murid dari sekte Yunlan semuanya menjadi pucat. Sekte Yunlan saat ini sangat ingin segera memotong Nalan Yanran, sehingga mereka dapat dibunuh, mampu mencari jalan keluar. Yun Leng bahkan berencana mengumumkan bahwa Nalan Yanran akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Akibatnya, pemimpin sekte dia hanya berpidato seperti ini. Yun Leng dan yang lainnya tidak tahu bahwa Xiao Yan sebenarnya telah lama berencana untuk mengambil tindakan terhadap sekte Yunlan, dan dia juga memiliki niat untuk menumpahkan darah di tempat ini memaksanya sampai mati. Tapi pidato Yun Yun atas nama Nalan Yanran hanya memberinya lebih banyak alasan untuk mengambil tindakan. Mendengar perkataan Yun Yun, Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata,
Tuan Yun Yun, jangan menyemprotkan darah ke orang lain. Nona Nalan menjadi seperti ini karena reaksi balik yang disebabkan oleh pil yang diminumnya. Ini apa hubungannya dengan saya? Bukan aku yang memberinya makan, dialah yang melanggar peraturan sejak awal, dan itu adalah kesalahannya sendiri sehingga dia berakhir di sini. Mengenai mengatakan bahwa aku akan menyita keluarga Nalan dan menghancurkan mereka, itu bahkan lebih konyol lagi ini. Yang terjadi adalah Tuan Nalan Jie, saya tidak pernah ikut campur. Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu saat dia berbicara, melihat ke arah Jia Xingtian di sebelahnya, dan berkata, keluarga Nalan berkolusi dengan Kekaisaran Izumo dalam upaya untuk menggulingkan keluarga kerajaan Jiama. Setelah Tuan Nalan mengetahui hal ini, dia membunuh kerabatnya demi keadilan, dan akhirnya bunuh diri untuk berterima kasih kepada dunia. Jia Xingtian merespons dengan cepat, dan dia juga tahu bahwa perilakunya saat ini sangat tidak berdaya, tapi apa yang bisa dilakukan? Dia tahu betul bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia takut keluarga kerajaan Gama akan segera mengikuti jejak keluarga Nalan. Meskipun keluarga kerajaan Gama lebih kuat dari keluarga Nalan, mereka masih tidak bisa bersaing dengan mereka. Kamu, mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar membalikkan benar dan salah masalah ini hanya dalam beberapa kata, Yun Yun sangat marah hingga dia sedikit gemetar, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Xiao Yan tersenyum padanya lagi, berkata, "Oh, aku hampir lupa, selain keluarga Nalan, ada juga sekte Yunlan yang berkolusi dengan Kekaisaran Yun. Kamu, apa maksudmu dengan ini?" Lalu teringat sesuatu telah terjadi, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Secara harfiah, sudut mulut Xiao Yan terangkat sedikit, dan dia perlahan membuka tangannya. Kemudian dia melihat tanah sekte Yunlan tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan retakan tiba-tiba menyebar dari dinding gunung ketakutan yang tulus. Berikut ini adalah masalah pribadi antara aku dan sekte Yunlan. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan itu, silakan segera pergi. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Jia Xingtian dan yang lainnya. Tentu saja, jika kamu ingin tinggal dan dimakamkan bersama sekte Yunlan, sebenarnya saya tidak keberatan. Tuan Xiao, ayo pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bagaimana mungkin Jia Xingtian dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang direncanakan Xiao Yan. Mereka segera berdiri dan pergi, dan Xiao Yan tidak menghentikan mereka. Namun, ketika beberapa anggota sekte Yunlan juga berencana mengambil kesempatan untuk melarikan diri, Xiao Yan diam-diam mengambil tindakan dan langsung menekan mereka sampai mati di tempat. Bahkan bawahan Hai Bodong dan Xiao Yan meninggalkan sekte Yunlan, apalagi yang lain. Mereka semua tahu apa yang akan dihadapi sekte Yunlan, tapi tidak ada yang berani menghentikannya, selain mayat yang tergeletak di tanah. Hanya Xiao Yan yang tersisa yang tidak memiliki hubungan dengan sekte Yunlan. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Yun Yun akhirnya menyadari apa tujuan Xiao Yan saat ini. Dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, jika dia benar-benar ingin menyerang sekte Yunlan, Yunlan sekte akan sama sekali tidak ada cara untuk menghindari akhir kehancuran, dan suaranya juga secara tidak sadar menunjukkan tanda memohon. Xiao Yan menatap wajah Yun Yun dan merasa sedikit linglung sejenak. Adegan ini sangat familiar baginya. Dia samar-samar ingat bahwa selama periode reinkarnasi itu, dia juga memiliki beberapa emosi dengan wanita bernama Yun Yun ini. Dia tidak sepenuhnya menghancurkan sekte Yunlan dalam reinkarnasi, tetapi hanya membubarkannya. Pendekatan ini menurut pendapat Xiao Yan sangat baik. Namun, dia dan Yun Yun tidak memiliki interaksi apapun dalam kehidupan ini. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh perasaan seperti itu. Dengan gaya aktingnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan masalah apapun di masa depan, dia tidak akan terpengaruh oleh perasaan Yun Yun. Orang seperti ini bisa dikatakan sangat acuh tak acuh, jadi Xiao Yan segera kembali normal. Aku bisa memberimu kesempatan. Mengingat sedikit persahabatan yang kita miliki di masa lalu, kamu boleh pergi dari sini. Pergi saja, kata Xiao Yan ringan. Dia bisa melepaskan hal-hal itu. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Yun Yun tidak akan pergi. Benar saja, setelah mendengar perkataan Xiao Yan, Yun Yun juga mencabut pedang panjang yang dibawanya, mengarahkannya ke Xiao Yan, dan berkata, saya adalah pemimpin sekte dari sekte Yunlan. Tidak peduli kapan, saya akan pergi ke sekte dengan sekte saya. Di saat-saat terakhir, jika Anda ingin menghancurkan sekte Yunlan, Anda harus melangkahi mayat saya. Petik 2. Cek, cek, cek.
Itu pemandangan yang sangat mengharukan. Tetapi kamu rela mati demi ini, sekte busuk. Tetapi yang lain mungkin tidak mau. Senyuman mengejek muncul di wajah Xiaoyan, dan kemudian dia melihat ke arah murid dan tetua sekte Yunlan yang gemetar di sudut alun-alun, dan berkata, apakah kamu tidak mau bertahan? Oke, aku akan memberimu kesempatan, selama kamu. Jika aku bisa membunuh master sektemu, maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana dengan itu? Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, seluruh sekte Yunlan terdiam beberapa saat. Yun bahkan tanpa sadar mengepalkan pedang panjang di tangannya tahu apa konsekuensi dari kata-kata Xiaoyan. Seperti yang diharapkan, para murid sekte Yunlan terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka semua tampak bahagia dan bertanya, apa yang Tuhan katakan itu benar. Petik 2. Keuntungan terbesarku adalah menepati janjiku. Xiaoyan menatap mereka dan berkata dengan tenang, selama aku bisa membunuhmu, tentu saja aku tidak akan menyerangmu. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk bertarung denganmu. Pemimpin sekte akan hidup dan mati bersama, jadi aku bisa membantumu. Ayo, buatlah pilihan, apakah akan mati bersama sekte dekaden ini, atau menyerang pemimpin sektemu. Hah, semuanya. Mereka semua memandang Yun, dan banyak dari mereka memiliki tanda-tanda perjuangan di mata mereka. Namun segera, perjuangan ini berubah menjadi niat membunuh. Yun bahkan bisa merasakan bahwa selusin orang di belakangnya Doki mulai beredar di tubuh tetua itu, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Memang benar pemimpin sekte Yun sangat baik kepada semua orang di sekte Yunlan, tapi apa gunanya? Semua orang takut mati, apalagi murid sekte Yunlan yang tidak berpengalaman ini. Tidak terkecuali para tetua itu. Mereka mungkin berdarah-darah ketika mereka masih muda, tetapi sekarang mereka menduduki posisi tinggi. Korupsi kekuasaan telah membuat mereka rakus akan hidup dan takut mati. Di mata orang-orang ini, jika mereka bisa mengorbankan satu orang dan menyelamatkan seluruh sekte Yunlan, tentu saja premisnya adalah orang yang dikorbankan bukanlah dirinya sendiri. Yun Ling, apa yang ingin kamu lakukan? Beberapa tetua yang relatif setia memperhatikan tindakan orang lain dan dengan cepat bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap pemimpin sekte? Sekte Lan. Orang itu telah mengatakan bahwa selama Yun terbunuh, seluruh sekte Yunlan dapat diselamatkan. Apakah Anda ingin melihat kita semua dikuburkan bersama karena wanita ini? Pada saat ini, Yun Leng juga merobek topeng munafik masa lalu, berkata tanpa ampun. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan, pelakunya, tersenyum menghina. Orang tua ini tidak tahu malu seperti biasanya. Dia jelas memilih pengkhianatan untuk bertahan hidup, tapi dia mengatakannya dengan sangat megah sehingga dia akan membunuh Yun untuk menyelamatkan hidupnya. Sekte terdistorsi seolah-olah bencana itu disebabkan karena Yun. Ya, penatua Yun Ling benar. Kita semua ingat kebaikan yang telah ditunjukkan pemimpin sekte kita kepada kita, tapi sekarang demi seluruh sekte Yunlan, kita tidak punya pilihan selain mengorbankan dia, dan kita tidak punya pilihan. Demi seluruh sekte Yunlan, kami tidak punya pilihan selain mengorbankan dia. Master sekte, tolong mati. Seragam dan suara nyaring membuat Yun tanpa sadar mundur beberapa langkah. Matanya menyapu orang-orang di lapangan dan memandang dirinya sendiri. Murid yang pernah dia latih dengan tangannya sendiri di masa lalu, sekarang mengucapkan kata-kata yang paling membuat frustrasi padanya, dan seluruh kekuatannya sepertinya hilang, telah terkuras habis. Yun tersenyum sedih, lalu perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya dan meletakkannya di lehernya. Dia telah hidup untuk sekte Yunlan sepanjang hidupnya, dan semua yang dia lakukan adalah untuk Yunlan, pikir Zhongsu, berakhir seperti ini, sungguh konyol. Pedang panjang yang tajam menebas leher Ruyu, dan saat darah berceceran, tubuh Yun terjatuh ke lantai. Saat dia sekarat, dia menatap Xiaoyan, tapi tidak ada jejak kebencian di matanya, yang ada hanyalah keputusasaan dan keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru, Nalan Yanran bergegas maju, memeluk tubuh Yun, mencoba membantunya menghentikan darah di lehernya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghentikan hilangnya kekuatan hidup Yun, dan dia hanya bisa menonton, tak berdaya. Orang yang paling menyayanginya di dunia baru saja meninggalkannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh ironis bahwa Master Sekte Yunlan yang agung dipaksa mati oleh murid-muridnya sendiri. Petik 2. Xiaoyan melihat ke tubuh Yun dan menggelengkan kepalanya dengan lembut.
Jika ada satu orang yang bisa menyelamatkan Yun Yun di dunia saat ini, adapun Yun, dia satu-satunya yang hanya perlu menggunakan kekuatan api kehidupan dan jimat leluhur hidup dan mati. Belum lagi Yun Yun baru saja sekarat, bahkan jika dia benar-benar mati, dia bisa memaksa punggungnya, tapi, kenapa dia ingin melakukan ini? Ini bukanlah jalan menuju reinkarnasi, dan dia tidak akan memiliki emosi yang tidak perlu terhadap wanita seperti itu. Dia mungkin sangat menyedihkan dan polos, tetapi ada begitu banyak orang yang menyedihkan di dunia. Jika dia yang disalahkan, itu adalah pilihannya untuk memilih Yun. Lanzong, bisa membiarkan tubuhnya utuh sudah merupakan rahmat terbesarnya. Oke, waktu berkabung sudah berakhir. Sekarang, saatnya mengirimmu berangkat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada murid sekte Yunlan lainnya. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan tiba-tiba, orang-orang di tanah berada darah merah muncul dari celah-celah itu. Pemandangan yang begitu aneh membuat para murid sekte Yunlan yang awalnya mengira mereka akan selamat dari bencana itu tertegun di tempat. Tuan Xiao Yan, bukankah kamu mengatakan bahwa selama kami membunuh pemimpin sekte, kamu akan melepaskan kami? Kamu tidak dapat mengingkari janjimu. Seorang murid sekte Yunlan mau tidak mau bertanya, posisi seperti Xiao orang-orang Yan dengan otoritas tinggi tidak akan berusaha menipu mereka, bukan? Aku memang mengatakan itu, tapi yang aku katakan adalah kamu harus membunuh Yun Yun. Sekarang Yun Yun sudah mati, tapi dia bunuh diri. Apa hubungannya denganmu? Mata Xiao Yan berkaca-kaca tampilan sarkastik, dan saat berikutnya, pilar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah, menutupi seluruh gunung Yunlan. Nalan Yanran memeluk tubuh Yun Yun dan perlahan menutup matanya. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia merasa sangat menyesal. Jika dia tidak bertindak karena emosi, mungkin dia tidak akan berakhir seperti ini. Di bawah selubung cahaya berdarah itu, tubuh semua orang di gunung Yunlan kecuali Xiao Yan meledak dengan aneh. Bahkan Yun San, yang mundur jauh di dalam sekte Yunlan dan yang kekuatannya mencapai tingkat Douzong, tidak luar biasa, kabut darah bercampur dengan itu, potongan daging dan darah langsung menggantikan kabut putih yang semula mengelilingi gunung Yunlan. Tampak seperti api penyucian di bumi. Jika Hun Daer ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa formasi besar yang mengubah seluruh sekte Yunlan menjadi lautan darah adalah formasi klan Hun mereka yang menantang maut dan melahap jiwa, dan tentu saja mereka juga mengambil formasi kejam dan berdarah ini dari ingatan mereka. Menggunakan formasi ini untuk menghadapi sekte Yunlan sebenarnya membunuh seekor ayam dengan palu godam, tapi Xiao Yan saya tidak keberatan dengan ini, karena mereka yang terlibat di dalamnya formasi pemakan jiwa akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Tidak hanya itu, jiwa mereka akan musnah seluruhnya, yang bisa dikatakan kehilangan jiwa yang nyata. Sejak awal, dia tidak berniat melepaskan sekte Yunlan. Mungkin sekte Yunlan tidak punya waktu untuk melakukan apapun terhadap keluarga Xiao dalam hidup ini, tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi rasa jijik Xiao Yan terhadap sekte ini. Rasa jijiknya bahkan lebih besar dibandingkan dengan keluarga Nalan, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka bertahan hidup. Runtuhnya sekte Yunlan menyebabkan keributan di Kekaisaran Jiama. Bahkan pada awalnya, banyak orang mengira itu hanya lelucon Kekaisaran Jiama selama ribuan tahun. Bahkan penggantian keluarga kerajaan tidak mempengaruhi kemakmuran sekte Yunlan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tanah suci budidaya di hati semua orang di Kekaisaran Jiama itu dihancurkan begitu saja. Namun, ketika mereka menemukan bahwa pegunungan yang diselimuti awan dan kabut telah terhapus dari peta Kekaisaran Jiama, dan tidak ada jejak keberadaannya yang dapat ditemukan, mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa sekte Yunlan telah benar-benar menjadi sejarah. Dan yang lebih aneh lagi adalah tidak peduli berapa banyak orang yang menyelidiki dan menyelidikinya nanti, mereka tidak dapat menemukan alasan hilangnya sekte Yunlan. Dengan cara ini telah menjadi salah satu kasus paling klasik yang belum terpecahkan di dunia Kekaisaran Jiama. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Setelah sekte Yunlan dihancurkan, Xiao Yan membawa gadis-gadis itu kembali ke paviliun Xingyun. Adapun hal-hal di Kekaisaran Gama, itu sudah menjadi masa lalu baginya, tidak perlu repot-repot mempedulikan hal-hal duniawi itu, tapi dengan sepenuh hati mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke dunia. Saat ini, kekuatannya telah jauh melampaui jangkauan Doudi. Selama periode ini, dia telah merasakan panggilan dari dunia berkali-kali. Hanya karena masih ada hal yang belum terselesaikan, dia secara paksa menekan perasaan itu selesai, saatnya melihat dunia.
Keheningan Xiao Yan akhir-akhir ini juga membuat peri medis kecil dan gadis-gadis lain menyadari sesuatu, jadi mereka telah bergantung pada Xiao Yan selama periode waktu ini. Xiao Yan juga jarang berlatih keras atau menghitung apapun, tetapi tetap bersamanya dengan tenang menikmati perdamaian yang diperoleh dengan susah payah ini. Ketenangan ini berlangsung selama 2 bulan, dan akhirnya dipecahkan oleh gelombang yang menakutkan. Langit yang semula cerah tiba-tiba dipenuhi angin dan awan, dan gelombang energi yang sangat besar melonjak dari segala arah. Gerakan yang disebabkan oleh seluruh benua Douqi membuat banyak orang kuat memandangnya ke samping. Di bawah kekuatan langit dan bumi yang begitu besar, hanya Xiao Yan yang bisa tetap tenang. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan yang tak berujung, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana dengan cepat terkoyak, dan akhirnya berubah menjadi di lorong gelap itu. Xiao Yan merasakan gelombang familiar, yang merupakan asal Qi yang seharusnya hilang sepenuhnya di benua Douqi. Apakah itu dunia di atas benua Douqi? Di belakang Xiao Yan, seorang pria berambut hitam melihat ke lorong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dunia benua Douqi. Pria berambut hitam ini adalah Xiao Xuan, yang seharusnya telah meninggal selama ribuan tahun, namun dibangkitkan oleh Xiao Yan menggunakan jimat leluhur waktu. Setelah Xiao Yan memberinya warisan Kaisar kuno, dia akhirnya berhasil menerobos Kaisar Dou. Saat ini, dia juga seperti Xiao Chen, mereka tinggal bersama di Paviliun Xingyun, menjaga klan Xiao yang baru saja mengaktifkan garis keturunan Kaisar Dou. Ya, alasan mengapa semua Kaisar Dou yang kuat di zaman kuno menghilang adalah karena mereka pergi ke pesawat di atas benua Douqi. Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, dunia di sana seharusnya lebih baik daripada Douqi benua. Yang lebih seru lagi, para leluhur, maukah kamu pergi ke dunia bersamaku untuk menjelajah? Petik 2. Lupakan saja, seseorang dari klan Xiao harus tetap tinggal. Xiao Xuan ragu-ragu, dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Apa yang disebut dunia baru juga sangat diinginkan, tetapi klan Xiao baru saja dihidupkan kembali. Meskipun memiliki kekuatan klan Kaisar Dou, ia tidak memiliki keterampilan bertarung yang sesuai. Tidak ada orang kuat yang layak untuk memimpin, mungkin tidak butuh waktu lama. Ulangi akhir dari ribuan tahun yang lalu. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya pada leluhurku. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Xuan dan berkata, setelah aku berjalan di dunia ini, aku pasti akan kembali untuk menyambut kalian semua. Kalau begitu aku akan menunggu hari itu. Xiao Xuan tidak meragukan kemampuan Xiao Yan. Bagaimanapun, anak ini masih bisa menerobos pada usia kurang dari 20 tahun tanpa garis keturunan Kaisar Dou. Menakutkan bakatnya. Meskipun dunia baru itu pasti 100 kali lebih berbahaya daripada benua Douqi, dia yakin dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan bisa hidup di sana seperti ikan di air. Terlebih lagi, meski kini ia juga seorang Kaisar Dou yang kuat, Xiao Xuan masih bisa merasakan bahwa masih ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Xiao Yan. Menurut tebakan Xiao Xuan, jika keduanya benar-benar bertarung, saya khawatir dalam beberapa saat putaran, aku akan dikalahkan. Saat keduanya berbicara, orang-orang yang dekat dengan Xiao Yan juga datang di belakang Xiao Yan. Mereka juga tahu bahwa gerakan mengerikan itu disebabkan oleh Xiao Yan, dan ini juga berarti bahwa Xiao Yan kemungkinan besar akan pergi. Dunia ini, meskipun mereka sudah lama diharapkan hari ini, ketika itu benar-benar tiba, mereka masih sedikit enggan untuk melepaskannya. Xiao Yan, kamu berencana untuk pergi, bukan? Xiao Yan mengangguk ringan. Tidak apa-apa jika dia tidak mengetahuinya tempat ini, tapi dia juga tahu bahwa, keberangkatan ini tidak seperti sebelumnya. Jarak antara dunia 1000 besar dan benua Douqi benar-benar tak terhitung. Oleh karena itu, keberangkatan ini tidak seperti biasanya. Anak kecil, dunia di sana seharusnya jauh lebih berbahaya daripada benua Douqi. Kamu harus berhati-hati di sana. Aku percaya padamu, dan aku bangga padamu. Tidak peduli apa, kamu adalah murid tuanku yang paling bangga. Yao Lao melihat Xiao Yan, dia juga menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki potensi yang luar biasa, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan dapat tumbuh hingga titik ini dalam waktu kurang dari 10 tahun. Guru, saya harus ya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, lalu menjentikkan jarinya, dan bola cahaya terbang dari tangannya dan jatuh ke tangan Xiao Xuan, berkata, leluhur Xiao Xuan, setelah aku pergi,
tolong ambil ini, berikan pil muda kepada ayah Ziyan untuk membantunya menerobos ke alam Kaisar Dou lebih cepat. Apakah kamu berbicara tentang Raja Naga Tua dari klan Naga Kuno Taiksu? Xiao Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hubungan Naga Kuno Taiksu dan Paviliun Xingyun dapat dianggap sebagai aliansi. Mereka dapat membantu sekutu mereka melahirkan Kaisar Dou lagi, yang merupakan kabar baik bagi klan Xiao dan Naga Kuno Taiksu yang masih dalam tahap kebangkitan. Meskipun dengan origin Qi, hanya masalah waktu untuk menerobos Kaisar Dou, tetapi dengan pil muda tingkat Kaisar ini, Sukun akan dapat mencapai keadaan itu lebih cepat. Setelah menjelaskan masalah ini, Xiao Yan juga memandang Suner dan para gadis dengan sedikit penyesalan, dan berkata, awalnya aku ingin menyelesaikan pernikahan sebelum pergi, tapi sekarang sepertinya sudah terlambat. Tapi aku berjanji padamu, tunggu sampai aku di sini setelah kita masuk ke dunia baru, kami pasti akan memberimu pernikahan megah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Fei Sheng mendengar janji Xiao Yan, para wanita yang masih sedikit kesal akhirnya tenang. Setelah emosi mereka stabil, yang terjadi selanjutnya adalah perasaan enggan. Melihat ini, Xiao Xuan dan lainnya yang masih berada di samping juga pergi dengan sangat bijaksana, memberikan ruang bagi para remaja putra dan putri ini untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Saudara Xiao Yan, Suner akan menunggumu. Xiao Yan, jangan lupakan kami. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik, tahu. Kamu harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Oke, ucapkan selamat tinggal pada ibu mertua dan ibu mertua. Pada akhirnya, King Tan angkat bicara dan menarik keluar Xiao Yan yang dikelilingi oleh sekelompok gadis. Jika kita terus mengucapkan selamat tinggal seperti ini, jika Xiao Yan tidak tinggal dan memulai pertengkaran besar, akan sulit untuk mengakhirinya. Itu sebabnya dia angkat bicara dan membantu Xiao Yan menyelesaikan masalah. Ayo pergi. Anehnya, kamu ingin mengikutiku juga. Aku tidak peduli tentang itu. Fuzu dan dunia tempat Kaisar Iblis aneh itu datang juga sangat penasaran. King Tan mengangguk dan berkata, meskipun dia belum menembus leluhurnya alam, kekuatannya sudah berada di puncak reinkarnasi tingkat ketiga, ditambah dengan kebangkitan bertahap Yin Han Yuan. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu, jadi dia juga memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu melindungi dirinya sendiri sampai batas tertentu setelah tiba di dunia baru itu. Bagaimana dengan Lin Jing? Apakah kamu tidak berencana untuk merawatnya lagi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Dia sudah dewasa dan bukan lagi gadis kecil yang harus menjaganya sebelumnya. Selain itu, orang kepercayaanmu juga sangat menyukainya. Bahkan jika aku pergi, kamu tidak perlu khawatir tidak ada yang menjaganya, dia. King Tan senyum muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia masih ingin menemani teman-teman lama itu, tetapi selama dia datang ke benua Douqi, dia menemukan beberapa hal. Hal-hal di masa lalu sudah berlalu, dan orang-orang harus selalu melihat ke depan. Dia tidak bisa melepaskan pengalaman masa lalunya, tapi dia tidak bisa melupakan kepercayaan yang dia buat sekarang. Apakah dia tidak bisa bertahan? Jika dia selamat, dia masih bisa melihat pemandangan lain yang tidak sempat mereka lihat untuk orang-orang itu. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan membawamu bersamaku. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Sistem Yuanli yang dipraktikkan oleh King Tan berbeda dari sistem Douqi mereka dia, karena Ziyan dan yang lainnya dapat menerobos Kaisar Dou satu demi satu dengan mengandalkan sumber Qi di benua Douqi, tetapi King Tan tidak bisa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak tahu kapan dia akan mampu menerobos leluhur realem. Dalam hal ini, mari kita pergi ke Great Thousand World untuk melihatnya bersama-sama. Saudari King Tan, aku akan memintamu untuk menjaga saudara Xiao Yan. Ketika mereka mendengar bahwa King Tan akan mengikuti Xiao Yan ke dunia luar, gadis-gadis lain segera memberitahunya dengan rasa iri. Belum pasti siapa yang akan menjaga siapa. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melirik ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya, dan berkata, ayah, dua saudara laki-laki, aku akan pergi dulu. Jalan, semuanya, sampai jumpa nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhirnya, Xiao Yan tidak lagi tinggal, dia menangkupkan tangannya ke arah orang-orang yang enggan, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya dan terbang menuju lorong pesawat yang gelap. King Tan di belakangnya melihat ini dan buru-buru mengikutinya. Kecepatannya tidak secepat Xiao Yan, tapi untungnya Xiao Yan sengaja memperlambat dan menyalurkan sebagian semangat juangnya untuk mempercepatnya ke dalam pesawat. Suner dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan menghela nafas panjang. Selain melankolis,
Mereka juga menjadi sedikit penasaran dengan dunia baru, bertanya-tanya apa yang ada di ujung lain lorong pesawat. Kamu harus kembali. Kailin memandang Xiao Yan dan keduanya pergi, dengan lembut menyentuh perutnya, dan ekspresi lembut yang langka muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Melihat ini, peri medis kecil di samping menghela nafas pelan dan bertanya, mengapa kamu tidak memberitahunya? Dia akan pergi cepat atau lambat. Apa gunanya memberitahunya? Kailin dengan lembut berkata dan mengguncangnya kepala dan berkata, itu hanya menambah masalah. Dalam hal ini, bukankah lebih baik membiarkan dia pergi tanpa khawatir? Penyihir masalah darah yang baru saja mengalami pengepungan sedang bersandar di pohon besar, menggunakan obat penyembuh yang dibawanya untuk mengobati lukanya. Saat dia dengan hati-hati mengoleskan obat aneh itu, sebuah suara menyebar antara langit dan bumi, suara keras, dan dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat dua sosok dengan cepat bergegas menuju lorong gelap di langit. Itu, guru. Meskipun jarak mereka berjauhan, Ye Lingyu segera mengenali anak laki-laki berambut hitam di antara mereka. Tiba-tiba, dia sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, dan berdiri dengan cepat, tetapi sebelum dia bisa melakukannya sempat berteriak keras, kedua sosok itu terhanyut ke dalam lorong pesawat dan tak terlihat lagi. Apakah itu gurunya? Atau apakah aku buta? Ye Lingyu menggosok matanya. Dia sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Dia telah melakukan pengejaran tanpa akhir. Awalnya, dia hampir tidak bisa bertahan lagi, tapi sosok itu, seperti sekilas, sekali lagi memberinya harapan baru. Tidak, itu gurunya. Gurunya belum mati. Ye Lingyu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia melihat ke lorong pesawat yang masih belum menghilang dan menghela nafas panjang, itu adalah pintu gerbang ke dunia lain. Kamu menipuku dengan sangat menyedihkan, aku ingin penjelasan. Pada saat ini, penyihir terkutuk darah yang selalu didorong oleh balas dendam memiliki tujuan baru, yaitu mengikuti. Ambil langkah orang itu dan pergi ke dunia lain untuk mencari untuk jejaknya. Tentu saja, di dalam hatinya ada ambisi yang tidak diketahui siapapun, yaitu menjadikan guru yang paling dihormati itu menjadi milik pribadinya. Guru itu sepertinya baru saja terbang keluar dari arah paviliun Xingyun. Mungkinkah dia dari paviliun Xingyun? Dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Xiao Yan, dia hanya tahu namanya. Meskipun Xiao Yan adalah tuan muda paviliun Xingyun dan telah melakukan banyak hal yang menggemparkan, hal-hal itu dilakukan secara diam-diam, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi reputasi Xiao Yan tidak terlalu menonjol di Zhongzhou, jadi Ye Lingyu tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki arah baru untuk dijelajahi. Apapun yang terjadi, dia memutuskan untuk pergi ke paviliun Xingyun untuk mencari tahu. Mungkin, dia bisa menemukan lebih banyak jejak tentang dia di sana. Namun, Starfall Pavilion memiliki hubungan yang baik dengan Danta. Nama Ye Lingyu tidak dapat digunakan untuk saat ini, jika tidak maka akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui identitas penyihir masalah darah, jadi dia harus mengganti namanya. Nama barunya akan disebut Yukuan. Gadis itu memandangi mata air jernih di kejauhan dan dengan santai memutuskan nama barunya. Dunia di atas benua Doki disebut dunia seribu besar. Ini adalah tempat bertemunya pesawat-pesawat itu. Bisa dikatakan sangat luas dan tak ada habisnya, dengan ribuan ras benua Qi dan benua Tianxuan memiliki pengaruh yang lebih besar di alam bawah. Ini sangat besar bagi seseorang, tetapi di dunia seribu besar, itu tidak berarti seperti batu di pegunungan benua Doki dan benua Tianxuan, dan dunia seribu besar adalah pusat dari alam yang tak terhitung jumlahnya. Secara umum, akan selalu ada berbagai ketidaknyamanan saat naik dari pesawat bawah ke pesawat atas, tapi Xiao Yan adalah pengecualian kekuatan pesawat untuk melindungi tubuhnya, sehingga tidak ada rasa tidak nyaman kecuali proses terbangnya yang agak membosankan. Penerbangan ini berlangsung selama lebih dari sebulan sebelum hampir mendekati apa yang disebut dunia baru. Xiao Yan merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia membawa King Tan bersamanya ke dunia yang hebat sendirian di jalur pesawat ini memang cukup membosankan, namun memiliki teman terbang bisa menghilangkan rasa bosan tersebut. Di jalur pesawat, Xiao Yan juga melihat beberapa sosok lain. Tampaknya mereka seperti dia, orang-orang kuat yang juga telah menembus batasan pesawat dan naik dari alam yang lebih rendah Xiao Yan, mereka jauh berbeda satu sama lain. Menurut deteksi Xiao Yan, orang-orang ini hampir sama dengan Xiao Xuan saat ini. Tentu saja, ketika Xiao Yan sedikit terkejut karena orang-orang Ascendet lainnya,
orang-orang itu juga sangat terkejut setelah melihat penampilannya. Jelas, mereka juga bisa merasakan bahwa usia Xiao Yan sepenuhnya sesuai dengan penampilannya, terlihat sangat muda, namun memiliki aura yang lebih mendominasi dari mereka. Fenomena ini membuat sosok yang dianggap sebagai pahlawan di dunianya masing-masing ini cukup terpukul. Sebagai perbandingan, King Tan yang mengikuti Xiao Yan tampak agak tidak penting, tetapi penampilannya juga menarik perhatian beberapa orang. Xiao Yan mengabaikan mata itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi dendam menyapu dirinya, membungkusnya dengan tubuh King Tan, dia dengan cepat meninggalkan yang lain. Hampir sampai, ketika Xiao Yan melihat cahaya muncul di depannya, dia segera memberitahu King Tan di sampingnya, lalu meraih telapak tangannya dan melewati cahaya itu, dan ketika dia melewati cahaya itu, Yan dan King Tan merasa tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih berat. Xiao Yan baik-baik saja, tetapi King Tan tidak bisa beradaptasi dengan peningkatan gravitasi yang tiba-tiba, dan langsung menarik tubuh Xiao Yan ke bawah. Namun, tempat kemunculan mereka masih tinggi di langit, ribuan kaki dari tanah. Jika mereka jatuh seperti ini tanpa perlindungan apapun, akhirnya akan sangat menyedihkan. Setelah mengalahkan Jiu Yui, dia menghindari nasib ditangkap oleh King Tan Pit. Setelah mendarat di tanah, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, karena dia tiba-tiba menemukan ada energi aneh di tubuhnya, dan energi itu juga menyerang semangat juangnya, dan setelah bersentuhan dengan energi itu, semangat juang di tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan lenyap. Sialan, apa ini? Xiao Yan merasakan energi yang tiba-tiba di tubuhnya, segera duduk bersila, dan dengan cepat mengerahkan Kaisar Yan di tubuhnya untuk mengusirnya, tapi di masa lalu, tidak peduli apa yang dia hadapi, makhluk abnormal itu tidak terkalahkan. Setelah api bertemu dengan energi itu, ia sebenarnya memiliki kecenderungan untuk menyatu dengannya. Wajah Xiao Yan menjadi sedikit jelek, dia tidak tahu dari mana energi ini berasal, tetapi jika api aneh itu dilebur oleh energi ini seperti Douqi, maka kerugiannya akan sangat besar. Anda harus tahu bahwa api aneh bisa dikatakan sebagai aset terbesarnya dalam menaklukkan dunia selama bertahun-tahun. Metode terkuatnya juga didasarkan pada api aneh. Jika kehilangan kendali, maka metodenya akan dihapuskan sepenuhnya. Oleh karena itu, di dalam hati Xiao Yan, meskipun energi ini sangat murni, energi ini melarutkan semangat juang di tubuhnya dan juga mempengaruhi api anehnya. Kalau benda seperti ini berlama-lama di dalam tubuh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak percaya lagi. Aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Xiao Yan mengertakkan gigi. Tepat ketika dia akan terus mengerahkan semangat juangnya untuk bertarung dengan energi ini, suara itu roh batu leluhur tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Tuan Kaisar Yan, jangan gugup, ini adalah asimilasi kekuatan spiritual, jangan melawan, patuhi asimilasinya. Awalnya berencana bertarung sampai mati, tertegun dan bertanya. Sistem budidaya di dunia 1000 besar didasarkan pada energi yang disebut kekuatan spiritual. Energi ini lebih murni daripada semangat juang duniamu dan Yuan Li dari benua Tianxuan. Oleh karena itu, orang-orang dari alam rendah bisa naik ke dunia 1000 besar. Setelah itu, energi dalam tubuh akan diasimilasi oleh kekuatan spiritual, jelas roh batu leluhur. Roh batu leluhur sebenarnya belum pernah ke dunia 1000 besar, tetapi Fu Zhu yang membuatnya berasal dari dunia 1000 besar. Zuxi telah mengikuti Fu Zhu begitu lama dan telah mendengarnya menyebutkan hal-hal tentang tersebut dunia 1000 besar. Ada yang namanya asimilasi spiritual, jadi ia memilih untuk mengingatkan. Jika Xiao Yan terus melawan, tidak hanya proses asimilasi kekuatan spiritual akan menjadi sangat sulit, tetapi bahkan mungkin ada beberapa konsekuensi yang mengancam jiwa ketidakmurnian. Di masa depan, budidaya Anda tidak hanya akan terpengaruh, tetapi Anda juga akan mendapat banyak masalah saat berkelahi dengan orang lain. Setelah mendengar pro dan kontra dari batu leluhur, Xiao Yan mengertakkan gigi dan akhirnya memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan roh dari batu leluhur. Dia melepaskan semua perlawanan dan membiarkan energi yang disebut kekuatan spiritual menyerang tubuhnya. Asimilasi semangat juangnya. Pada saat yang sama, roh dari batu leluhur juga mengaktifkan formasi Qian Kun kuno di tubuh Xiao Yan. Formasi ini memiliki efek magis yang unik dalam mengintegrasikan energi lain. King Tan di sisi lain lebih santai daripada Xiao Yan. Bagaimanapun, sistem budidaya Yuan Li memiliki beberapa alam yang memerlukan integrasi energi lain antara langit dan bumi energi.
Anda mengetahui fungsi umumnya, sehingga secara alami bekerja sama dengan transformasi kekuatan spiritual. Tidak hanya itu, tingkat kultivasinya juga secara diam-diam meningkat selama proses transformasi ini, dan penghalang alam leluhur yang selama ini mengganggunya juga secara diam-diam mengendur tidak lagi disebut alam leluhur, melainkan alam tertinggi. Apakah ini yang disebut kekuatan spiritual? Memang jauh lebih kuat dari Doqi. Merasakan energi baru muncul di tubuhnya, Xiaoyan merasa sedikit terkejut, tampaknya roh batu leluhur tidak membohonginya. Energi yang disebut kekuatan spiritual ini memang lebih maju dari semangat juang yang pernah ia latih sebelumnya. Setelah keluar dari kondisi kultivasi, Xiaoyan juga menoleh untuk melihat ke arah King Tan. Awalnya dia khawatir King Tan akan mengalami masalah yang sama dengannya, namun dia menemukan bahwa King Tan sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah Yuan Li menjadi kekuatan spiritual, dan melihat ke arah King Tan, aura di tubuhnya, sepertinya dia telah menembus ke tingkat alam leluhur, yang sedikit mengejutkannya. Ya, dia benar-benar dapat menyelesaikan transformasi kekuatan spiritual dengan kekuatannya sendiri. Dia adalah bibit yang baik. Tepat ketika Xiaoyan sedikit terkejut dengan peningkatan kekuatan King Tan, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar dari belakangnya, tapi itu sungguh luar biasa. Suara biasa membuat pupil Xiaoyan sedikit mengecil dan dia langsung memasuki kondisi waspada. Dia berbalik dengan cepat dan melihat seorang pria parubaya muncul hanya selusin kaki dari mereka. Xiaoyan segera diam-diam menggenggam pegangan penguasa Xuanzong, dan dia mampu melakukannya tanpa menyadarinya, itu membuktikan kalau pemilik suara ini pasti jauh lebih kuat darinya. Jika orang ini benar-benar musuh, itu akan merepotkan. Anak kecil, jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat. Melihat postur Xiaoyan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh, pria parubaya itu juga tersenyum ringan meskipun dia tidak memancarkan aura mengerikan. Xiaoyan adalah dia merasakan gelombang yang sangat berbahaya di tubuhnya. Siapa kamu? Ketika Xiaoyan bertanya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya sudah ada di benaknya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, bahkan penguasa api kuno yang aneh pun akan sulit untuk melukai lawannya. Meskipun dia masih siap kartu truf, tapi selain pertarungan dengan Raja Iblis Aneh, dia belum pernah bertarung melawan orang kuat dengan level yang sama, dan dia tidak tahu berapa batas atas gerakannya, dan apakah dia bisa menghadapinya, pria parubaya. Sobat, bahkan Xiaoyan sendiri tidak memiliki dasar. Nama saya Tian Huang, dan saya adalah pemimpin klan Jiu Yuke, kata pria parubaya itu perlahan. 9 Netherbird. Mendengar nama ini, Xiaoyan sedikit terkejut, karena api abadi di tubuhnya berevolusi dari 9 neter api ras ini, tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia muncul, dia bertemu dengan anggota klan Jiu Yuke, dan dia juga pemimpin klan. Sepertinya kamu juga bisa merasakan bahwa kita memiliki aliran darah yang serupa. Dengan kata lain, kita sebenarnya adalah orang-orang dari ras yang sama. Ekspresi Xiaoyan yang agak terkejut ditafsirkan oleh pemimpin klan Tian Huang sebagai sesuatu yang lain. Ini sebenarnya bukan wilayah klan Jiu Yuk mereka. Sebagai pemimpin klan, dia datang ke sini secara langsung karena artefak pendeteksi dari klan mereka mendeteksi bahwa anggota klan Jiu Yuk lain telah muncul di sini. Dia berkenan datang ke sini untuk melihat situasinya. Sebagai pemimpin klan Jiu Yuk, Tian Huang tahu betul bahwa meskipun tingkat alam yang lebih rendah daripada tingkat dunia 1000 besar, selama dia bisa menembus belenggu pesawat dan mencapai dunia 1000 besar, dia memiliki potensi yang besar tanpa terkecuali. Saat Great Thousand World beradaptasi dan berkembang, pencapaian di masa depan pasti tidak akan terbatas. Oleh karena itu, meskipun Great Thousand World memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan dengan dunia yang lebih rendah, hanya sedikit orang yang akan mendiskriminasi mereka. Terlebih lagi, klan burung 9 neter sendiri berasal dari alam yang lebih rendah. Alasan mengapa klan mereka bisa bangkit adalah karena para leluhur yang mematahkan belenggu pesawat tersebut berturut-turut menerobos ke alam tertinggi surgawi untuk bangkit dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Bangkitnya ras binatang mitos, pada akhirnya, bahkan klan Phoenix pun harus memperhatikannya. Tentu saja, pada saat itulah klan burung Jiuyu berada pada puncak kejayaannya. Namun, meskipun klan burung Jiuyu saat ini tidak sebaik dulu, namun tetap bisa dianggap sebagai eksistensi kelas menengah ke atas di kalangan mitos, ras binatang. Tetapi jika Anda ingin kembali ke puncaknya lagi, maka kita hanya bisa berharap bahwa seseorang dengan bakat dan kecantikan luar biasa akan muncul lagi di antara generasi muda. Justru karena itulah Tian Huang akan datang ke sini secara langsung.
Pada saat ini, Xiao Yan juga mengerti. Tampaknya karena api abadi di tubuhnya dan garis keturunan aneh yang menyatu dengan roh 4 kejahatan, Tian Huang mengira dia adalah anggota klan burung 9 meter yang telah rusak melalui dari pesawat yang lebih rendah. Namun, Xiao Yan Ye tidak ingin menjelaskan apapun, dia baru saja tiba di dunia besar dan tidak terbiasa dengan tempat itu, dan pria di depannya jelas merupakan kandidat yang baik. Sekarang kamu harus percaya bahwa aku tidak memiliki niat buruk, kan? Melihat Xiao Yan lengah, pemimpin klan Tian Huang juga tersenyum dan berkata, karena kamu juga merupakan keturunan klan Jiu Yuke, maka tentu saja Jiu Yuke kami klan. Apakah aku ingin tahu apakah kamu ingin kembali ke klan bersamaku? Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut, lalu mengangguk dengan cepat. Dia awalnya hanya ingin mengetahui beberapa informasi tentang dunia dari Tian Huang, tetapi dia tidak melakukannya, mengharapkan ini. Pria itu sebenarnya menawarinya sebatang ranting zaitun secara langsung, tapi itu adalah pilihan yang bagus. Seperti kata pepatah, jika Anda bisa beristirahat di pohon besar untuk menikmati keteduhan dan memeluk paha Anda, mengapa memilih pergi sendiri? Ngomong-ngomong, bisakah kamu membawanya bersamamu? Xiao Yan tiba-tiba teringat King Tan di sampingnya dan bertanya dengan cepat. Sayangnya tidak, aturan klan Jiu Yuk kami sangat ketat. Orang dari klan lain tidak diizinkan memasuki klan sesuka hati. Pemimpin klan Tian Huang melirik King Tan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah istriku, dia seharusnya dianggap sebagai setengah dari klan burung 9 meter, kan? Xiao Yan langsung berkata, sudut mulut King Tan bergerak-gerak, tapi dia tidak membantahnya demi dia. Istri? Tidak apa-apa. Pemimpin klan Tian Huang mengangguk. Karena gadis kecil ini adalah istri Xiao Yan, tidak mudah baginya untuk memukulinya. Terlebih lagi, dia juga naik dari tingkat yang lebih rendah dan bakatnya seharusnya adalah itu tidak akan menjadi lebih buruk. Faktanya, masih banyak kecing lain dari ras lain di klan Jiu Yuk. Meski tidak memiliki garis keturunan Jiu Yuk, mereka tetap bisa dianggap sebagai anggota klan Jiu Yuk, tapi potensi seperti itu, tapi harus membuat orang merasa dihargai. Pemimpin klan Tian Huang tidak meragukan asal-usul Xiao Yan. Bagaimanapun, meskipun klan Jiu Yuk telah pindah ke dunia 1000 besar, beberapa garis keturunan telah tertinggal di alam bawah klan yang tidak termasuk dalam klan. Tidak jarang orang menjadi seperti ini, apalagi Xiao Yan masih sangat muda dan memiliki bakat yang begitu besar sehingga ia bisa dikatakan sebagai seorang jenius yang tiada taraf bahkan di dunia. Bahkan jika pemimpin klan Tian Huang benar-benar memiliki keraguan, dia tidak akan menyerah. Tuan Patriark, kami baru saja naik ke dunia yang hebat ini. Ada banyak hal yang masih belum kami pahami. Saya ingin tahu apakah Tuan Patriark dapat memberi kami nasihat. Dari klan Tian Huang berjanji untuk mengambil King. Setelah Tan Yi kembali ke klan Jiu Yuke, Xiao Yan juga mengambil kesempatan itu untuk meminta nasihat. Yang paling ingin dia pahami sekarang adalah hierarki dunia dan kekuatan seperti apa yang dia miliki sekarang. Pemimpin klan Tian Huang juga tahu apa yang paling ingin diketahui Xiao Yan saat ini. Saat dia membawa Xiao Yan dan mereka berdua terbang kembali ke klan Jiu Yuke, dia menjelaskan kepada Xiao Yan dan mereka berdua beberapa akal sehat dunia dan klasifikasi level tertentu. Dunia 1000 besar adalah persimpangan banyak bidang. Benua di sini bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya. Namun, ras atau kekuatan di benua Douqi akan memiliki tingkatan yang berbeda-beda dibagi menurut luasnya wilayah atau kekuatan keseluruhan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Benua Douqi dan benua Tianxuan hanya bisa dianggap biasa saja di dunia. Mereka tidak menonjol, tapi juga tidak terlalu lemah. Di antara benua-benua yang tak terhitung jumlahnya ini, ada 10 benua yang diakui sebagai benua terluas dan paling makmur. Benua-benua ini disebut benua super. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa benua super harus menjadi yang paling kuat. Meskipun tempat di mana beberapa ras kuno berada bukanlah benua super, namun latar belakangnya lebih menakutkan daripada benua super tersebut. Meski yang kuat jumlahnya banyak, namun mereka berada dalam kondisi perjuangan yang kacau sepanjang tahun, sehingga kekuatan secara keseluruhan masih lebih lemah. Pembagian level dunia 1000 besar tidak sedetail di benua Douqi. Sebaliknya, ini agak mirip dengan sistem Yuanli yang dipraktikkan oleh King Tan. Langkah pertama dalam pengembangan kekuatan spiritual adalah merasakan kekuatan spiritual surga dan bumi, demikianlah alam pertama disebut. Setelah alam spiritual, ada alam spiritual dan alam roda spiritual. Kedua level ini seperti pejuang dan master Do benua Douqi.
Mereka hanya dapat dianggap sebagai level terendah di dunia. Mereka yang berada di alam jiwa yang lebih tinggi memiliki kekuatan tertentu tempat tertentu. Itu adalah sudut yang kecil dan terpencil, tapi aku masih bisa hidup dengan nyaman. Setelah alam jiwa adalah alam 3 hari. Alam 3 hari bukanlah satu alam, melainkan 3 alam. Ketiga alam ini dapat dikatakan sebagai batu loncatan menuju jalan menuju yang maha tinggi sebagai andalan, dan bahkan jika Anda meletakkannya di bidang yang lebih rendah, Anda dapat memanggil angin dan hujan, dan mendominasi. Namun, jika Anda ingin mendapatkan tempat di dunia yang luas, Anda harus menerobos ke alam tertinggi. Hanya alam tertinggi yang dapat disebut sebagai orang yang benar-benar kuat, dan Kaisar Dou serta alam leluhur mereka ada di dunia yang luas ini eksistensi yang setara dengan level alam tertinggi. Eksistensi semacam ini dapat dengan mudah menjadi penguasa sebuah benua. Tentu saja, yang kita bicarakan di sini hanyalah beberapa benua kecil dan menengah, dan tidak termasuk benua besar atau bahkan benua super. Meskipun alam tertinggi sangat kuat, di tempat seperti ini, itu saja tidak cukup mencari nafkah. Hanya alam tertinggi bumi yang bisa dia memiliki hak tertentu untuk berbicara sekarang, tetapi jika dia bisa menerobos ke tertinggi surgawi, dia akan bisa disebut pahlawan sejati. Apakah ada level di atas yang tertinggi surgawi? Xiao Yan bertanya, meskipun Tian Huang mengatakan bahwa yang tertinggi surgawi adalah orang yang paling berkuasa di dunia ini, Xiao Yan selalu merasa bahwa harus ada makhluk yang lebih kuat di atasnya. Seharusnya ada, meskipun sejauh ini belum ada keberadaan yang melampaui yang tertinggi surgawi, selama orang masuk ke alam itu, pada dasarnya mereka berpikir bahwa ada alam lain di atas yang tertinggi surgawi. Namun, saya belum melangkah menjadi yang tertinggi surgawi. Secara alami, saya tidak memiliki perasaan itu lagi. Tian Huang menghela nafas dan berkata, saya hanya berada pada level makhluk tertinggi sekarang tingkat Dzogchen, apalagi ranah penguasa surgawi, jika tidak ada kesempatan khusus, akan sulit untuk menerobos seumur hidup. Petik 2. Pemimpin klan Tian Huang, aku ingin tahu di ranah apa Xiao Yan dan aku sekarang. King Tan bertanya dengan rasa ingin tahu, dia memiliki perkiraan kasar tentang dirinya sendiri, tetapi situasi Xiao Yan agak istimewa, bahkan dia sendiri tidak tahu kekuatan seperti apa dia. Kamu seharusnya berada dalam tahap menjadi makhluk tertinggi. Adapun Xiao Yan, fluktuasi kekuatan spiritualnya mungkin berada di puncak kelas 5 tertinggi. Namun, mereka hanya setara dalam pengembangan kekuatan spiritual, dan sebenarnya tidak kelas 5 tertinggi. Tian Huang merasakan fluktuasi energi spiritual pada mereka berdua, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Mengapa? Karena tidak satu pun dari kalian yang mengembangkan tubuh Dharma tertinggi. Tubuh Dharma tertinggi, apa itu? Sebuah metode yang hanya dapat digunakan oleh makhluk yang telah mencapai tingkat alam tertinggi. Itu juga dapat dianggap sebagai simbol alam tertinggi. Setelah digunakan, ia dapat diubah menjadi ribuan tubuh. Tinjunya dapat meruntuhkan langit, kakinya dapat memecahkan tanah, dan gerakannya dapat menghancurkan segalanya. Langit menghancurkan bumi. Tian Huang menjelaskan, oleh karena itu, kebanyakan orang percaya bahwa hanya dengan memadatkan tubuh tertingginya seseorang dapat dianggap berada di dalam keadaan tertinggi sejati. Mendengar uraian Tian Huang, Xiao Yan tiba-tiba teringat. Setelah kehilangan tubuh kaisar apinya, dia tidak tahu apakah tubuh kaisar pertarungan mereka dapat dianggap sebagai tubuh Dharma tertinggi ini. King Tan juga teringat adegan ketika Xiao Yan dan para dewa Kaisar Yimo masing-masing berubah menjadi ribuan kaki saat mereka bertarung. Pada saat itu, dia buru-buru bertanya, saat aku berada di duniaku, aku bisa berubah menjadi tubuh setinggi 10.000 kaki dengan kekuatanku sendiri. Apakah hal semacam itu dianggap sebagai badan Dharma tertinggi? Benda yang Anda kentalkan di alam bawah secara alami dapat dianggap sebagai badan Dharma tertinggi. Namun, itu hanya dapat dianggap sebagai bentuk badan hukum tertinggi yang paling rendah, lanjut Tian Huang. Badan Dharma tertinggi tingkat terendah. Apakah ada kesenjangan kekuatan antara badan Dharma tertinggi? Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Dia awalnya mengira bahwa badan Dharma tertinggi semacam ini mirip dengan baju besi Doqi di tubuh mereka benua Doqi. Selama mencapai tingkat tertentu, alam dapat dipadatkan dengan sendirinya, dan tidak ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Haha, itu wajar. Sebagian besar Dharmakaya tertinggi biasa mengandalkan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk memadat dan tidak memiliki banyak kemampuan khusus. Dharmakaya tertinggi seperti itu tidak populer,
Tetapi di dunia yang luas ini, mereka dapat menduduki peringkat di antara yang terbaik. Dharmakaya tertinggi dibagi menjadi 99 tingkatan. Tidak hanya ada satu jenis Dharmakaya untuk setiap tingkat, tetapi selama dapat di peringkat dalam daftar, ia memiliki beberapa keterampilan. Tentu saja, ada juga beberapa agung yang kuat Dharmakaya jarang muncul di dunia, sehingga tidak diketahui. Namun, kekuatan Dharmakaya tertinggi ini tidak kalah dengan 99 Dharmakaya. Dharmakaya tertinggi mungkin tidak diketahui, tetapi kekuatannya tidak jauh berbeda. Itu dia. Xiao Yan mengangguk sedikit, tapi mau tak mau dia merasa sedikit penasaran. Tubuh Kaisar Apinya dikumpulkan oleh api yang aneh, jadi itu harusnya kuat. Ia lebih kuat dari Dharmakaya tertinggi biasa. Saya bertanya-tanya di mana peringkatnya di antara 99 Dharmakaya tertinggi. Namun, kami para makhluk dewa sebenarnya tidak perlu mengolah badan Dharma tertinggi. Kami memiliki wujud binatang dewa kami sendiri. Dari segi kekuatan, tidak lebih buruk dari badan Dharma tertinggi, jadi Anda tidak perlu repot mencarinya. Untuk badan Dharma manapun. Mendengar apa yang dikatakan Tian Huang, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Saat dia memurnikan api Jiuyu sebelumnya, dia juga menerima banyak warisan tentang memori klan burung Jiuyu pemahaman tertentu tentang ras ini, jadi saya tidak khawatir akan terungkap sebelumnya, tetapi jika saya sampai ke klan Jiuyu Ke dan bertarung dengan orang-orang, dan saya tidak dapat menggunakan bentuk binatang suci, bukankah itu akhir? Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan ikon Phoenix Iblis yang digunakan Huang Tian ketika dia bertarung dengannya. Dia bertanya-tanya apakah yang disebut bentuk binatang dewa itu adalah jenis ini. Tian Huang tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan sekarang, dia masih menanamkan akal sehat kepada Xiao Yan dan mereka berdua. Berdasarkan penjelasannya, Xiao Yan juga mengetahui tentang dunia baru ini, formasi spiritual, DL. Xiao Yan juga mengetahui dari Tian Huang bahwa dunia seribu besar juga memiliki beberapa subprofesi dari sistem lain. Subprofesi ini memiliki beberapa kesamaan dengan alam yang lebih rendah, tetapi lebih luas. Alkemis spiritual mengatur hal-hal spiritual. Master spiritual dari formasi, master senjata spiritual yang memurnikan senjata spiritual, DL. Dengan metode Xiao Yan, dia secara alami dapat dianggap sebagai seorang alkemis spiritual, tetapi dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang cara menyusun formasi. Beberapa formasi di tangannya, menurut standar dunia, itu harus dianggap sebagai semacam susunan spiritual, tetapi pengaturannya sedikit berbeda. Sedangkan untuk pemurnian senjata, meskipun Xiao Yan juga terlibat, itu hanya sebatas setengah jalan menjadi biksu, dan sulit untuk menggunakannya. Tian Huang, sebagai orang yang kuat di tingkat tertinggi, secara alami jauh lebih cepat daripada Xiao Yan dan yang lainnya. Di bawah kepemimpinannya, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat tiba di Jiuyu yang disebutkan oleh daratan Tian Huang. Jika wilayah benua Jiuyu ditempatkan di dunia yang luas, ia hanya dapat dianggap sebagai benua kecil. Namun karena marga burung Jiuyu yang tinggal di dalamnya, bahkan beberapa benua besar tidak sekuat benua Jiuyu, dan benua Jiuyu adalah pusat dunia adalah alam Jiuyu, tanah leluhur klan Jiuyu Ke. Dan alam Jiuyu ini sebenarnya bukan di benua Jiuyu. Menurut Tian Huang, alam Jiuyu ini sebenarnya adalah alam bawah tempat tinggal klan burung Jiuyu sebelum mereka naik ke dunia seribu besar dunia. Setelah itu, mereka menggunakan metode menghubungkan ke langit untuk menghubungkan bidang bawah asli dengan dunia luas untuk membentuk tempat berlindung. Pada akhirnya, itu menjadi tanah leluhur klan burung 9 neter mereka. Setelah mengetahui hal ini dari Tian Huang, Xiao Yan juga diam-diam menyadari bahwa jika dia menerobos Tianzhuang di masa depan, dia harus membangun kekuatannya sendiri, dan kemudian menghubungkan benua Douqi dengan kekuatannya sendiri. Teman-teman di daratan untuk menikmati kebahagiaan. Jauh di langit alam 9 neter, ada perisai cahaya yang sangat besar. Pola cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir pada perisai cahaya. Kompleksitas susunan cahaya itu 10.000 kali lebih rumit daripada formasi yang dikuasai Xiao Yan. Terlebih lagi, ini hanyalah puncak gunung es dari susunan cahaya ini. Orang-orang ini berkeping-keping. Haha, ini adalah formasi spiritual pelindung klan dari klan Jiuyu kami. Itu diatur oleh ahli formasi spiritual yang hebat yang diminta oleh klan Jiuyu kami saat itu. Bahkan akan sulit bagi tingkat penguasa surgawi untuk menerobosnya, dan jika diaktifkan sepenuhnya, itu akan cukup kuat untuk melenyapkan sebuah benua secara instan. Tian Huang berkata sambil tersenyum. Begitu, Xiao Yan mengangguk, tapi hatinya merasa sedikit aneh.
Tian Huang sepertinya terlalu baik kepada mereka, dan bahkan memberitahu mereka hal-hal rahasia seperti itu. Mungkinkah dikatakan bahwa klan burung Jiuyu menghargai anggotanya klan yang sama begitu banyak? Perasaan antara satu sama lain. Atau, apakah dia punya tujuan lain? Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa Tian Huang tertarik pada potensi orang-orang seperti mereka dari tingkat yang lebih rendah, jadi dia berencana untuk memenangkan hati dan melatih mereka sebelum mereka bisa bangkit. Jika Xiao Yan benar-benar bisa membuat terobosan di masa depan, jika dia mencapai yang maha kuasa, maka semua yang dia bayarkan akan sepadan. Saat Xiao Yan memikirkan motif Tian Huang juga mengeluarkan tablet giok aneh dan mengarahkannya ke topeng cahaya. Segera, seberkas cahaya keluar dari tablet giok dan mendarat di atasnya akhirnya terbentuk. Saya pikir ini adalah metode khusus menuju alam 9 neter. Ayo pergi. Jubah lengan panjang klan Tian Huang digulung, dan Xiao Yan dan keduanya terbang ke 9 netherworld. Tubuh asli 9 netherworld juga merupakan bidang yang lebih rendah, dan luasnya lebih besar dari Douki benua. Dikatakan jauh lebih kecil, tapi Xiao Yan mampu mendeteksi banyak aura yang sangat kuat di pesawat ini. Tentu saja, ini hanya yang bisa dideteksi di permukaan. Xiao Yan tahu bahwa pasti ada beberapa makhluk di klan Jiuyuk yang tidak bisa dia rasakan mengapa dia bisa berdiri teguh di dunia. Di bawah kepemimpinan Tian Huang, Xiao Yan dan keduanya terbang menuju sebuah gunung raksasa yang tergantung di titik tertinggi. Menurut Tian Huang, gunung raksasa ini adalah tempat lahirnya burung 9 neter yang pertama, sehingga bisa juga dianggap sebagai tempat lahirnya burung 9 neter. Burung 9 neter, itu adalah tanah suci klan Ke, dan di puncak gunung, ada alun-alun batu biru besar. Di tebing di sekitar alun-alun ada banyak sekali sosok yang berdiri, dan aura salah satu dari mereka adalah tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Di sisi lain tebing terdapat beberapa tiang batu besar, namun aura sosok di tiang batu tersebut lebih menakutkan dibandingkan dengan yang ada di sisi lain. Tampaknya status orang-orang ini dalam klan Jiuyuk tidak dianggap rendah, kebanyakan dari mereka adalah tetua dan sejenisnya. Setelah mereka melihat kepala klan Tian Huang, mereka semua segera berdiri dan berkata dengan sangat hormat, "Kepala klan." Ia, kursi, duduk perlahan, lalu berkata, kedua orang ini adalah anggota suku Jiuyuk Ke yang tinggal di luar. Kekuatan mereka juga telah menembus alam tertinggi. Menurut aturan suku, mereka dapat bergabung dengan suku tersebut. Tim penegakan hukum Jiuyu, Tian Kue, biarkan Anda mengatur masalah ini. Ya, Penatua Tian Kue berkata dengan hormat, tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hijau tiba-tiba berdiri dan berkata, pemimpin klan, tim penegakan hukum Jiuyu tidak ada di sini. Siapapun dapat bergabung, dan hanya mereka yang memiliki darah Jiuyu yang dapat bergabung. Pemuda itu memiliki darah klan kita, jadi dia hampir tidak memenuhi kualifikasi, tetapi wanita itu tidak memiliki darah Jiuyu, bagaimana dia bisa bergabung dengan Jiuyu tim penegakan hukum? Apa? Wanita itu adalah istrinya, jadi dia secara alami adalah setengah anggota klan Jiuyu. Pemimpin klan Tian Huang melirik lelaki tua berbaju hijau dan berkata, mereka berdua naik dari pesawat yang lebih rendah. Anda harus tahu, mengapa saya harus membiarkan mereka bergabung dengan tim penegakan hukum Jiuyu. Mereka sebenarnya datang dari alam bawah. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan Tian Huang, para tetua lainnya juga tiba-tiba menyadari seorang pengembara. Pemimpin klan tidak akan pergi menemui mereka secara langsung. Sekarang mereka mengerti bahwa pemimpin klan menyukai potensi kedua orang ini, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati mereka. Orang tua berbaju hijau jelas juga tahu potensi apa yang dimiliki orang-orang dari alam bawah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengingat usia mereka dan berasal dari alam bawah, belum lagi dia memiliki hubungan dengan Jiuyuk. Bahkan jika tidak ada hubungan, mereka masih harus mencari cara untuk memenangkan hati. Namun, apa yang dikatakan Penatua Tianxing agaknya benar. Tidak semua orang bisa bergabung dengan tim penegakan hukum Jiuyu. Mari kita biarkan Qin Waner mencoba keterampilan mereka. Jika mereka dapat memegang sebatang dupa di tangan Qin Waner, jika mereka gagal, lalu biarkan mereka bergabung, bagaimana menurutmu? Tian Huang bertanya. Ikuti saja apa yang dikatakan pemimpin klan. Para tetua lainnya tidak keberatan. Mereka juga melihat arti dari pemimpin klan Tian Huang. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menguji keterampilan Xiao Yan prihatin dengan hal ini. Penasaran? Bagaimanapun juga, Xiao Yan dan Xiao Yan adalah karakter yang telah melanggar batasan pesawat,
dan mereka seharusnya memiliki kelebihannya masing-masing. Namun, Qin Wanner bukanlah lampu hemat bahan bakar. Setelah itu semua tetua yang hadir setuju, seorang pengawal wanita dingin dan menawan dengan gaun putih melompat turun dari puncak gunung dan mendarat di depan Xiao Yan dan Xiao Yan. Penampilan wanita ini cantik, tapi wajahnya yang cantik tetap dingin dan tak tertahankan. Sambil menahan diri, dia melirik ke arah Xiao Yan dan mereka berdua, dan berkata dengan tenang, "Qin Wanner, wakil kapten tim ketujuh dari tim penegakan hukum Jiuyu, tolong beri saya beberapa nasihat." Mengangkat alisnya, pemimpin klan Tianhuang juga memberitahunya sebelumnya. Melebihi ukuran tim penegakan hukum Jiuyu, tim penegakan hukum Jiuyu dibagi menjadi 13 tim, dan wakil kapten ini berada di antara kelas 7 dan 8. Fluktuasi aura Qin Wanner ini seharusnya berada di puncak kelas 7 tertinggi, yang 2 tingkat lebih tinggi dari seluruh kelas 5 tertingginya. "King Tan, kamu tidak perlu mengambil tindakan, aku serahkan orang ini padaku," kata Xiao Yan sambil menarik penguasa Xuan Zong di belakangnya. King Tan baru saja menembus ke tingkat tertinggi pertama, dan sekarang bahkan tidak sepenuhnya paham dengan kekuatannya sendiri. Sekalipun jika Anda benar-benar terlibat, itu tidak akan banyak membantu, dan mungkin mengganggunya. "Bisakah kamu melakukannya sendiri?" King Tan bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir," kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung lintas level. Jika diubah ke level 1000 dunia besar, Kaisar Iblis Aneh yang asli setidaknya setara dengan kekuatan tertinggi tingkat keempat, dan dia bisa melawannya dengan keras ketika dia bertarung melawannya, dia adalah yang tertinggi tingkat pertama. Sulit untuk dipecahkan, dan pada akhirnya, itu dilenyapkan setelah menggunakan kekuatan pesawat. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Qin Wanner 2 tingkat lebih tinggi darinya, Xiao Yan tidak terlalu takut. Sebaliknya, semangat juang yang kuat muncul di hatinya. Sejak pertempuran dengan Raja Iblis Aneh, dia tidak bertarung dengan yang sama level untuk waktu yang lama. Orang kuat telah bertarung, dan ini juga merupakan pertempuran pertama yang dia hadapi di dunia. Pola keluarga muncul. Saat sidik jari Xiao Yan berubah, pola aneh muncul di dahinya. Kemudian, auranya, yang awalnya berada di puncak kelas 5, juga melonjak, dan akhirnya bertahan di dia telah mencapai level kelas 6 tertinggi. "Kekuatanmu tampaknya jauh lebih kuat daripada para penguasa biasa, tapi, kamu masih bukan lawanku," kata Qin Wanner sambil perlahan mengambil langkah, dan kemudian, roh yang membawa rasa dingin yang menggigit keluar. Kekuatan meledak dari tubuhnya, dan lapisan es tebal dengan cepat menyebar dari kakinya, dan akhirnya menutupi Xiao Yan dengan cepat. Menghadapi lapisan dingin ini, Xiao Yan juga memikirkannya, dan nyala api menyebar dari tubuhnya, menyebarkan banyak udara dingin di sekitarnya. Nyala api ini bukanlah Kaisar Yan miliknya, tetapi 8 api besar jimat leluhur api dari jimat leluhur jauh lebih rendah daripada Dian, itu lebih dari cukup untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan api. "Sayang sekali, kekuatanku hanya menahanmu." Qin Wanner menggelengkan kepalanya. Kekuatan spiritualnya menyatu dengan zat khusus yang disebut kristal es Xuanling, yang kebetulan merupakan api terbesar. Musuh bebuyutan, dengan levelnya yang ditekan dan atributnya tertahan, jelas sulit bagi Xiao Yan untuk bertahan hidup di masa sebatang dupa sendirian. "Semua orang bisa berbicara omong kosong, lebih baik bawahanku melihat kebenarannya." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiao Yan bergegas keluar. Langkah penguburan teratai iblis diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap, dan dia mengayunkannya satu kaki, dan memukul kepala Qin Wanner dengan keras. Namun, ketika penguasa berat itu jatuh, ia terhalang oleh tombak. Di tombak, cahayanya berkedip sedikit, dan Xiao Yan langsung terlontar. Itu artefak terbaik, tombak pemecah es berpola emas. Tampaknya Qin Wanner berencana untuk bertarung dengan cepat. Seseorang di tempat kejadian mengenali senjata di tangan Qin Wanner dan dengan cepat mengatakan bahwa kekuatan artefak ini sangat besar dekat dengan objek kuasi suci, ditambah dengan kekuatan puncak kelas 7 milik Qin Wanner, itu sudah cukup untuk bersaing dengan beberapa penguasa kelas 8 tanpa kalah. Underworld Palm. Saat dipukul oleh Qin Wanner, Xiao Yan menamparkan telapak tangan dengan backhandnya. Tanda telapak tangan energi yang besar segera mengembun dan mengenai Qin Wanner dengan cepat, tapi hanya dengan satu tombak, telapak tangan dunia bawah Xiao Yan hancur. Ini adalah efek paling intuitif dari perbedaan kekuatan. Setelah menusuk telapak tangan dunia bawah hingga berkeping-keping, tombak di tangan Qin Wanner menusuk secepat kilat.
Namun, Xiao Yan, yang berada di udara, menempatkan penguasa Xuanzong di depannya tepat pada waktunya tersentuh. Angin energi yang menakutkan menyebar, dan tubuh Xiao Yan didorong mundur ratusan kaki oleh kekuatan tirani ini. Namun, meskipun Xiao Yan jelas-jelas dirugikan dalam konfrontasi ini, para tetua di alun-alun diam-diam mengangguk. Penguasa besar di tangannya tidak terlihat seperti benda biasa, jika tidak maka tidak akan mungkin. Tidak ada kerusakan bahkan jika dia ditusuk dari depan oleh tombak es bermotif emas. Senjatanya memang cukup bagus, tapi yang paling mengejutkanku adalah kekuatan fisiknya. Meskipun Qin Waner tidak mengeluarkan sihir apapun, senjatanya cukup bagus. Tidak ada keraguan dalam menyerang, bahkan seorang tertinggi kelas 6 biasa akan kesulitan menahannya, tetapi si kecil hanya mundur tidak jauh dari serangan itu, yang menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya seharusnya sebanding dengan yang ketujuh, kelas atau bahkan kelas 8, tingkat tertinggi. Tidak banyak orang yang dapat mengolah tubuh fisik mereka hingga titik ini di alam bawah. Saat pemimpin klan Tianhuang menghela nafas, kedua sosok di lapangan bertabrakan sekali lagi. Qin Waner mengayunkan tombaknya. Ribuan tombak ditembakkan dalam sekejap, dan penguasa berat di tangan Xiao Yan juga menggambar lintasan misterius. Namun, jaringan pertahanan Qiying yang tampaknya kedap udara dengan cepat runtuh saat tombak ditusuk, dan kemudian sosok Xiao Yan sekali lagi dipaksa kembali oleh Qin Waner. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, melihat beberapa lubang darah di tubuhnya, dan wajahnya menjadi sedikit serius. Apa yang baru saja dia gunakan adalah Liu He Wandering Ruler yang diwarisi dari jalan reinkarnasi. Meskipun itu hanya keterampilan bertarung tingkat menengah, itu bisa lebih atau kurang efektif bahkan dalam pertarungan di tingkat Fighting Saint. Dia dikalahkan hanya dalam satu pertemuan. Apakah pihak lain terlalu kuat? Kamu memiliki pengalaman bertempur yang kuat, tetapi metode yang kamu gunakan tidak terlalu pintar. Mustahil untuk menahan seranganku dengan pertahanan yang bahkan bukan teknik ilahi, kata Qin Waner dengan dingin. Banyak tetua yang menyaksikan pertempuran diam-diam menggelengkan kepala. Secara umum, jika Anda ingin bertarung melampaui level berikutnya, Anda harus mengandalkan beberapa keterampilan magis yang kuat. Namun, Xiao Yan baru saja naik dari tingkat yang lebih rendah, dan satu-satunya yang dia tahu apakah yang berasal dari bidang yang lebih rendah. Artinya, karena keterbatasan pada bidang berikut, secara alami tidak banyak jurus yang kuat, lalu bagaimana cara efektifnya? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.